Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 18 Maret 2025. Sari berita penting. Bus Handoyo kecelakaan maut di Jalan Lintas Timur Sumatera, Palembang, Jambi. Berita kedua, Pasar Beduk Semagor sepi sedangkan Pasar Tumpah rame. Berita ketiga, pengesahan Ranperda RT RW Sumatera Barat 2025 sampai 2045 diwarnai penolakan koalisi masyarakat sipil. Berita selengkapnya. Kecelakaan tragis terjadi di ruas Jalan Lintas Timur Jalintim, Palembang, Jambi, tepatnya di kilometer 169, Desa Simpang Tunggal, Kecamatan Tunggal Jaya. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan belasan orang lainnya luka-luka. Menurut informasi yang diperoleh, kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 2 lebih 00 menit waktu Indonesia Barat malam ketika sebuah bus Handoyo dengan nomor polisi AA7638 OA yang dikemudikan oleh Suratno berumur 39 tahun melaju dari arah Palembang menuju Jambi. Supir bus berusaha mendahului sebuah truk di depannya tanpa menyadari ada kendaraan besar yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan ini menyebabkan bagian depan bus Handoyo ringsek parah. Sopir bus Suratno mengalami luka robek di kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. 12 penumpang bus lainnya juga mengalami luka-luka berat dan ringan. Kasat Lantas Polres Musi Banyuasin AKP Pandi Pratama Putra Simbolon membenarkan kecelakaan ini terjadi akibat kelalaian pengemudi bus yang memaksa nyalip di tikungan. Bus nekat mendahului truk di tikungan sehingga supir tidak melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan, ungkapnya. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini. Sementara itu, bangkai kendaraan telah dievakuasi agar tidak mengganggu arus lintas Jalan Lintas Timur Palembang, Jambi. Sumber berita Jambi Independen. Menurut sumber lain, sebuah kecelakaan yang melibatkan bus rombongan santri terjadi di Jalan Lintas Palembang, Jambi, Senin 17 Maret 2025. Santri tersebut merupakan rombongan jurusan Temboro, Jawa Timur menuju Lubuk Landai, Kabupaten Bungo. Insiden itu tepatnya terjadi di kilometer 171 Bayung Lincir, Palembang pukul 3 lebih 00 menit Indonesia Barat. Kabar kecelakaan dan video suasana di lokasi dilansir media dari yang dibagikan akun Instagram @infojambi_. Postingan menyebutkan kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan jenis bus dengan mobil pribadi. Sementara supir tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Sedangkan santri ada 6 yang dilarikan ke rumah sakit. Terjadi kecelakaan antar bis rombongan santri putra jurusan Temboro Magetan, Jawa Timur menuju ke Lubuk Landai, Muara Bungo, Jambi dengan sebuah mobil di Jalan Raya Palembang, Jambi kilometer 171 Bayung Lincir, Palembang pukul 3 pagi ini, tanggal 17 Maret 2025. Dari info, sopir meninggal di lokasi dan beberapa santri mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Berikut nama santri yang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nomor 1, Umair dengan alamat Sungai Beringin. Nomor 2, Khairunas dengan alamat Rantau Embacang. Nomor 3, Angga dengan alamat Kuamang Kuning. Nomor 4, Ridho dengan alamat Dusun Baru. Nomor 5, Adam dengan alamat Dusun Baru. Nomor 6, Ali Nur Jihad dengan alamat Rimbo Bujang. Sedangkan korban yang mengalami luka ringan, nomor 1, Haryono berumur 50 tahun. Nomor 2, Zahid Zapan berumur 19 tahun. Nomor 3, Denny berumur 19 tahun. Nomor 4, Fikri berumur 19 tahun. Nomor 5, Muhammad Idris berumur 34 tahun. Sumber berita Tribun News. Berita kedua,
Pertengahan bulan Ramadan, Pasar Beduk yang menjual aneka kuliner berbuka puasa di area lapangan Semagor, Muara Bungo dikeluhkan pedagang lantaran sepi pembeli. Seperti yang dikatakan oleh Cici, pedagang aneka lauk masakan, sejak dibuka Pasar Beduk pada 1 Maret lalu hingga kini penjualan dagangan terbilang tidak stabil. Hari pertama sampai hari ketiga alhamdulillah ramai bang. Seterusnya sampai sekarang seperti inilah, sepinian, ujarnya. Minggu 16 Maret 2025. Lebih lanjut, Cici yang rutin berjualan setiap bulan suci Ramadan di Pasar Beduk tersebut mengakui tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun sebelumnya, lebih ramai tahun lalu bang. Seperti inilah keadaannya sekarang. Biasanya jam 5 sore dari tahun ke tahun membludak. Mungkin lantaran di mana-mana sudah buka Pasar Beduk ya bang, ungkapnya. Dirinya berharap ke depan Pasar Beduk tersebut kembali ramai, menjadi tempat berburu aneka kuliner buka puasa. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan akan ramai kembali, tutupnya. Penuh harapan. Sementara malam ke-17 puasa Ramadan, lokasi Pasar Tumpah di Pasar Bawah Muara Bungo, Kabupaten Bungo mulai dipadati pengunjung yang ingin membeli pakaian anak-anak hingga pakaian orang dewasa. Pantauan media sejumlah lokasi Pasar Tumpah, pedagang menjual jenis pakaian anak-anak hingga pakaian untuk orang dewasa. Menariknya Pasar Tumpah, harga yang bersahabat, semua terjangkau bagi masyarakat. Uni Emi dibincangi menyebutkan kini sudah ramai pengunjung untuk belanja di Pasar Tumpah ini. Mungkin karena di Pasar Tumpah harga bersahabat, warga banyak yang berbelanja di sini. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ramai, banyak pembeli yang datang dari dusun-dusun. Tak cuma itu, Pasar Tumpah ini, ungkapnya, Minggu 16 Maret 2025 malam. Dijelaskan barang-barang yang dijual ini beragam, mulai dari baju, celana, sandal, dan kebutuhan keluarga lainnya. Cuma semua pedagang di sini kalau cuacanya elok bisa tersenyum, namun bila hujan jualannya tidak laku. Kami bersyukur sekarang sudah mulai ramai dan yang datang dan membeli. Cuma kalau cuaca buruk seperti hujan kami tidak bisa berjualan di sini. Semoga saja cuaca tetap bagus, kami tetap berjualan, katanya. Sementara seorang pembeli bernama Maimunah sangat senang belanja di Pasar Tumpah ini karena selain harga terjangkau dan sesuai isi kantong, barang-barang di sini juga lengkap. Jadi tidak perlu beli-beli mahal, yang penting baru. Kalau tidak ada Pasar Tumpah ini, kami tentu mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Beruntung Pasar Tumpah ini tiap tahun ada, jadi kami bisa menyiapkan uang sesuai kebutuhan, seterusnya. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, DPRD Sumatera Barat menetapkan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang rencana tata ruang tata wilayah RT/RW tahun 2025 sampai 2045 dalam rapat paripurna Senin 17 Maret 2025. Pasca disahkan, Ranperda tersebut diserahkan pada kementerian untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi dokumen hukum daerah yang sah. Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan pembahasan Ranperda RT/RW telah dilaksanakan oleh DPRD periode sebelumnya, yakni periode 2019 sampai 2024, dan dilanjutkan oleh DPRD periode baru, yakni 2024-2029. Pembahasan telah mengikut sertakan berbagai stakeholder, diantaranya akademisi, OPD, hingga stakeholder terkait lainnya, katanya. Selain itu, untuk memastikan Ranperda RT/RW tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tim Pansus juga telah beberapa kali mengkonsultasikan pada kementerian terkait. Muhidi mengatakan perubahan dan pembentukan RT/RW Sumatera Barat mengacu pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 bertujuan untuk menyiapkan struktur dan pola ruang wilayah Sumatera Barat 20 tahun ke depan. Tujuannya Sumatera Barat yang sejahtera, berkeadilan dengan mengedepankan pembangunan antara sektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi ekonomi kawasan.
Selain itu juga untuk mempermudah masuknya investasi ke Sumatera Barat yang selama ini menjadi salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi daerah, ujarnya. Muhyiddin mengatakan pembahasan Ranperda RT/RW Sumatera Barat tahun 2025 sampai 2045 tidaklah mudah karena perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah ada sebelumnya, yaitu RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sampai 2045, RIPDA, RUED, PL2B, Rencana Pengembangan Kawasan Industri, serta RT/RW Kabupaten dan Kota. Di samping itu, dalam penyusunan RT/RW Sumatera Barat perlu ada kajian dan perencanaan yang sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan pembangunan daerah. Aspirasi penundaan pengesahan Ranperda. Rapat paripurna penetapan Ranperda RT/RW sempat terhenti karena ada sekelompok masyarakat atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat yang menyampaikan aspirasi di tengah rapat paripurna berlangsung. Partisipasi publik di draft Ranperda masih memuat rencana pembangunan energi, salah satunya di daerah Gunung Tandike Singgalang. Tidak pernah sekalipun masyarakat didatangi atau diundang untuk membahas rencana pembangunan itu. RT/RW dinilai masih kurang partisipasi publik pimpinan sidang. Mohon hentikan penetapannya dan bahas secara substansi dan melibatkan publik dengan partisipasi bermakna. Partisipasi bermakna, publik didengarkan, pemangku kebijakan menerima masukan, membahas, dan menyampaikan kembali kepada publik. Kami meminta kepada pimpinan sidang dan semua bapak-bapak anggota DPRD, ibu-ibu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk membatalkan terlebih dahulu penetapan dan penandatanganan draft Ranperda RT/RW Provinsi Sumatera Barat 2020-2045. Kami menilai draft RT/RW susun masih minim partisipasi publik. Masih substansi yang dimuat masih belum diketahui secara utuh oleh warga yang terdampak, warga yang tempatnya tanahnya akan dibangun rencana-rencana proyek pembangunan. Mohon ditinjau kembali, dilibatkan masyarakat, warga-warga, daerah-daerah yang termuat di draft Ranperda RT/RW tersebut. Undang semua masyarakat, libatkan masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, apakah mereka mau mengaktifasi atau merencanakan proyek pembangunan tersebut atau tidak. Mohon ditinjau kembali pimpinan sidang. Ini aspirasi kami dari masyarakat sipil Sumatera Barat. Kami menyampaikan draft Ranperda RT/RW masih kurang substansi, minim partisipasi publik bermakna. Mohon ditinjau ulang pimpinan sidang. Semua anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami akan meninjau ulang perda ini sesuai dengan waktu yang ada nanti, insyaallah. Dengan membahas spanduk, mereka minta agar penetapan Ranperda RT/RW Sumatera Barat tahun 2025 sampai 2045 ditunda. Alasan permintaan penundaan itu karena mereka menilai pembahasan Ranperda RT/RW minim partisipasi publik. Selain itu, mereka menilai waktu pembahasan terlalu singkat. Kami minta penetapan Ranperda ini ditunda dan ditinjau kembali, ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat, Kelvin. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.